Halo semuanya, The Trader here. Di video kali ini kita akan bahas sebuah materi yang cukup menarik yaitu adalah pullback adalah entry favorit trader konsisten. Nah, di video kali ini kita akan bahas mengenai tentang pullback ya teman-teman dan bagaimana cara kita memanfaatkannya dengan baik. Sebelum itu, kita kita akan memberitahu terlebih dahulu untuk teman-teman yang belum join atau belum menemukan komunitas. Teman-teman bisa join ke komunitas trading kita yaitu The Trader. Nah, teman-teman bisa join ke komunitas kita dengan cara klik link yang ada di deskripsi. Nanti di sana teman-teman akan mendapatkan banyak update informasi dan outlook harian yang kita kirim setiap harinya. Oke, untuk tidak berlama-lama kita masuk ke materi pembahasan. Ya, kita langsung ke chart terlebih dahulu. Oke, nah sebelum itu kita bahas sedikit apa itu pullback ya teman-teman. Banyak trader pemula yang ingin entry paling paling bawah dan sell paling atas ya. Itu udah umum. Masalahnya bukan cara berpikir trader yang konsisten seperti itu, teman-teman. Tapi trader yang konsisten itu justru punya cara atau satu entry favorit, yaitu adalah pullback contohnya. Kenapa pullback? Karena pullback itu kita bukan soal cepat-cepatan ingin masuk ke market ya, siapa yang duluan masuk ke market. Tapi ini soal menunggu market membuktikan arahnya terlebih dahulu sebelum kita entry ya. Ketika arahnya udah tahu kemana baru kita entry teman-teman. Ya, begitu. Market itu kan tidak bergerak lurus saja tuh teman-teman naik ke atas ataupun bergerak turun ke bawah secara terus-menerus ya kan. Tentu ada kalanya dia naik koreksi ya kan. Dia turun dia koreksi begitu. Dia naik membuat resisten, dia turun membuat support, dia naik membuat resisten dan begitu seterusnya. Nah, disitulah kita memanfaatkan area-area pullback yang kita temui nantinya, teman-teman. Konsep sederhananya itu kayak gini, teman-teman. Kita tentukan terlebih dahulu tren itu arahnya kemana, ya. Tentu saja sebelum kita entry, ya kan, kita lihat dulu di hari itu. Trennya mau kemana nih? Contoh, kita ambil dari H4, ya kan. Kita contoh ambil dari H4. Nah, kalau kayak gini kan kita lihat nih, harga itu kan bergerak secara masif ke atas ya teman-teman. Nah, kita lihat kan kalau kita lihat kan harga bergerak secara masif ke atas ya teman-teman. Nah, ini kan kita bisa menandai untuk tren itu sedang bergerak naik ya. Untuk itu kita udah tahu trennya kemana. Baru kita tentukan area entry-nya nanti teman-teman. Ya, ketika trennya udah dapat, apakah itu uptrend atau downtrend. Nah, ingat teman-teman, yang pertama dan utama itu jangan pernah ngelawan arah tren. Karena kalau teman-teman ngelawan arah tren itu sebenarnya bisa-bisa aja, tapi itu kan hanya memanfaatkan fase koreksi yang sedikit. Contohnya kayak gimana? Ketika tren sedang naik, dia kan tentu ada koreksi sedikit sebelum melanjutkan kenaikan ya kan teman-teman. Nah, teman-teman hanya memanfaatkan yang koreksi sedikit ini aja, tidak memanfaatkan kenaikan yang cukup berarti yang sangat besar di sini. Nah, tinggal teman-teman pilih aja mau yang mana. Teman-teman mau memanfaatkan yang sedikit ini atau memanfaatkan yang banyak ini. Ya, tentu saja orang awam pasti mau ngambil yang banyak ya kan daripada ambil yang sedikit. Itu dia. Jadi follow the trend aja teman-teman. Jangan pernah melawan tren ya. Begitu. Nah, ketika udah dapat arah trennya kemana, ya kan, terus kita udah ngikutin arah tren itu udah bagus. Yang selanjutnya itu biarkan marketnya bergerak dulu teman-teman. Jangan kita lawan, jangan dikejar harganya. Mentang-mentang kan, oh ini makin naik nih makin naik nanti ketinggalan ya kan. Contohnya kayak di sini, harga naik 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 nih, ini naik, wih udah breakout dari yang di sini nih. Ah aku masuk lah ya kan. Kita masuk di sini ya kan. Tap tap naik, memang naik tapi habis itu dibantai ke bawah ya kan. Ingat teman-teman. Kita bukan pengen cepat-cepatan di market ya. Kita tunggu dulu area yang bagus, ya kan? Biarkan dia berjalan membuat trennya terlebih dahulu. Jangan dikejar, terus baru kita cari area entry nanti, ya kan? Entry di area pullback, bukan di pucuk ya, bukan di pucuk.
Kita cari area support atau resistennya, baru kita entry. Begitu. Kenapa harus kita pakai pullback? Pullback itu lebih kecil risikonya teman-teman. Risikonya seperti ini. Kalau teman-teman ambil ya kan, contohnya teman-teman ambil areanya di sini, resisten untuk contoh resistennya di sini. Ya, memang udah breakout ya kan. Terus teman-teman langsung entry, bisa aja ya kan. Ambil langsung entry ya kan. RR-nya di mana? Risk to reward-nya berapa ya kan? Supportnya di sini. Kita taruh supportnya di sini. Terus entry minimal 1:2. Oke, 1:2 nih, ya kan? Ini kalau dibilang profit sih profit, memang. Cuman lihat teman-teman, risk to reward-nya bagaimana? SL-nya ini terlalu besar, 130. Itu sekitar 1030, 1300 pips. Itu untuk zona sekarang itu sangat-sangat lebar teman-teman. Kalau kita pakai 0,01 aja, itu berarti kan SL kita sekitar 130 pips ya. Memang TP kita dikali dua dari itu. Tapi dengan SL sebesar itu 130 dolar dengan menggunakan lot 0,01 itu kan besar banget ya. Jangan, itu tidak terlalu bagus. Makanya kita nunggu area pullbacknya teman-teman. Area pullbacknya ini kita bisa dapat risk to reward yang lebih kecil dengan stop loss yang lebih logis ya kan. Terus kita juga lebih tenang ya. Kita juga lebih tenang, itu yang kita butuhkan teman-teman. Contohnya kan ini udah breakout. Tentu saja setiap harga breakout ada yang namanya retest atau pullback dulu. Istilah katanya itu dia ngambil nafas sebelum dia naik. Nah, begitu. Kan udah breakout nih, ya kan? Dia udah breakout dari sini. Di mana sih area pullback atau area retest terdekat yang bisa kita ambil? Gimana sih caranya? Ya kan? Yang pertama, ketika harga sedang uptrend seperti ini, ya, kita bisa menunggu nih, ya, menunggu untuk teman-teman ambil area yang cukup bagus ketika pullback. Kita turun ke M15-nya, ya. Kita turun ke M15-nya terlebih dahulu di sini, ya. Nah, contohnya begini. Kalau kita pakai dari H4 itu kan cukup lebar ya, teman-teman. Di mana sih area pullback yang cukup bagus? Tentu saja kita tandai dulu daerah support dan resisten yang menarik di dekat area sini. Kalau sebenarnya kita lihat lebih presisi, ini kan sebenarnya chart pattern, ya kan? Tuh. Cuman dia kan turun, dia memang naik dulu ke atas, tapi kan turun ke bawah. Nah, itu yang kita hindari untuk SL yang sangat lebar. Di mana sih area yang cukup bagus? Kalau teman-teman pakai FEG itu bisa teman-teman dapat melihat di area terdekat di sini, ya kan? Kita udah dapat nih area FEG-nya. Area FEG-nya di sini nih. Nah, kita turun lagi ke H1 contoh. Kita turun ke H1 ya kan? Ambil di mana nih? Di sini. Oke. Nah, di sini ada yang namanya engulfing pattern ya. Engulfing pattern itu apa? Dia satu candle besar yang menutupi beberapa candle sebelumnya dengan close candle yang cukup baik. Nah, di sini kita bisa jadikan juga area pullbacknya. Nah, tinggal teman-teman geser ke samping, ya kan? Anggap ini belum terjadi. Nah, dia kan kita dapat ini nih engulfing pattern. Ya udah biar aja harganya naik dulu. Teman-teman fokus ke engulfing ini. Nah, di engulfing ini kan ada titik ininya, titik resisten. Teman-teman bisa coba cek dulu berapa risk to rewardnya. Oke, kita taruh berapa nih? Sekitar 170 pips. Nah, masih logis ya kan daripada 1300 tadi. Begitu teman-teman. Oke, nah kita masuk di area itu. Kita tunggu di area tersebut sampai harganya menyentuh ya kan. Kita jalan, 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 harga naik lagi nggak apa-apa, biarin aja.
Kalau kita lewat setup ini ya udah kita cari next setup berikutnya. Jalan-jalan, harga berjalan terus. Nah, udah mulai nyentuh nih. Oke, udah mulai nyentuh. Kita bisa masuk di area tersebut. Masuk langsung dengan SL 170 pip saja. Oke, SL itu di bawah ya teman-teman, di bawah dari support sedikit. Ingat 170 ya, ataupun di bawah supportnya sedikit. Lebihkan. Nah, 230 pips itu nggak masalah, masih baik ya, masih lebih baik daripada 1300 pips. Kita taruh di 250 deh contohnya. Risk to reward yang bagus itu 1:2. Nah, 1:2-nya berapa? Oke, udah di sini. Nah, udah dapat nih 500. Tapi ketika teman-teman ingin dapatkan area TP yang cukup maksimal, itu teman-teman bisa pakai area resisten terdekat. Yang pertama di sini, ya kan, dengan 1110 pips, atau di paling atasnya sekitar 2500 pips. Teman-teman bisa ambil itu untuk area TP terjauh. Dan well done, kita udah dapat TP maksimal dengan risk to reward sekitar 1:10. Itu udah hal yang sangat menarik dan bagus untuk kita nantikan ya teman-teman. Itu gunanya sabar. Ketika sabar ya kan, memang dia udah breakout, ya udah biarkan aja dia breakout. Cari area pullback terdekat atau candle pattern ataupun chart pattern menyesuaikan dari metode teman-teman sendiri nantinya ya. Begitu. Itu untuk mendapatkan area area yang cukup baik untuk risk to rewardnya. Dengan 1:10 itu kan udah enak banget teman-teman. Begitu. Itu membuat teman-teman jadi lebih percaya diri untuk entry. Nah, itu dia. Mungkin itu saja untuk video kita kali ini dengan cara memanfaatkan area pullback agar entry kita menjadi lebih maksimal dengan risk to reward yang cukup baik ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Kita akan bahas dengan materi-materi yang lebih menarik. Jangan lupa tunggu ya teman-teman. Dan jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Kita jumpa di next video berikutnya. Bye-bye.